Masyumi Ribbon jadikan momentum Idul Adha untuk bangun kekuatan harmoni bangsa. Semangat umat untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha yang terus tumbuh dipandang Masyumi Ribbon sebagai momentum penting dan strategis untuk membangun kekuatan harmoni bangsa. Sebab ibadah kurban sebagaimana disyariatkan dalam ajaran Islam disebut para inisiator dan aktivis Masyumi Ribbon sesungguhnya memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik untuk kembali membangun kekuatan umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Berikut petikan wawancara tim liputan khusus Masyumi TV dengan dua orang tokoh inisiator dan aktivis Masyumi Ribbon Sabtu 1 Agustus 2020 di Bogor, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyumi yang akan kita bangkitkan kembali ini memang concern pada persoalan umat, karena memang didirikan untuk mengembalikan kejayaan umat. Karenanya hal-hal terkait dengan bangkitnya semangat umat yang diatur oleh syariat itu memang kita concern. Nah, salah satunya adalah momentum Idul Adha ini. Nah, Idul Adha dengan semangat berkurban memang akan kita maksimalkan untuk membangkitkan kembali teman-teman di daerah dan kita sendiri yang di pusat untuk kembali pada semangat berkurban. Hal ini nampaknya klasik, tapi kita sudah mulai. Apa bentuk konkretnya? Bentuk konkretnya adalah selain kita nanti akan jadi partai yang akan besar, insya Allah besar, nah kita mulai dengan hal-hal kecil. Hal kecil itu adalah misalnya membiasakan iuran. Alhamdulillah dengan inisiatif Kiai Khalil Ridwan, kita sudah berusaha untuk membangkitkan tabarruk namanya. Jadi setiap peserta rapat diminta untuk memberikan sumbangan dalam bentuk partisipasi membiayai kegiatan sendiri. Nah, ini di kalangan internal kita. Nah, dalam rangka Idul Adha ini pun kita menghimbau dan kita sudah juga melakukan di pusat ini beberapa korban. Salah satunya adalah seperti yang di belakang ini diinisiasi oleh Pak MS Kaban yang kebetulan juga salah satu inisiator Masyumi ini. Setiap tahun dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada keluarga kami, semua keluarga besar. Untuk tahun ini kita berkorban ada 17 ekor domba, kambing domba dan kambing Garut. Ini selain untuk atas nama seluruh anak-anak, juga untuk semua menantu-menantu dan cucu-cucu. Jadi semua menantu dan cucu-cucu mereka juga kita ajak untuk ikut sharing berkorban. Nah, tentu ini adalah merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurban ini memiliki nilai spiritual dan juga nilai sosial. Paling tidak kita merasakan bahwa semangat berkorban itu menumbuhkan solidaritas, ya. Dengan kita berkorban berarti ada yang tempat kita berbagi, ya, tempat kita berbagi terhadap masyarakat kita. Jadi semangat berkorban ini menumbuhkan suatu sentuhan solidaritas. Ya, ini contoh yang nyata dan di beberapa tempat juga para pendiri kita sudah melakukan hal-hal yang sama. Mudah-mudahan 3 hari ke depan masih ada waktu untuk kita untuk terus berkurban dan ini akan terus kita dengungkan ke teman-teman di seluruh jaringan Masyumi Indonesia. Saya kira inilah yang harus saya katakan, kita harus mensyukuri semua apa yang diberikan oleh Allah kepada bangsa kita ini. Karena dalam situasi yang krisis ini pun kita harus tetap menumbuhkan semangat berkorban itu, karena semangat berkorban itu adalah menyisihkan apa yang ada pada kita untuk kepentingan saudara-saudara kita yang lain. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi bahwa semangat berkorban ini akan menimbulkan sentuhan kebersamaan yang sangat tinggi terhadap tetangga-tetangga kita, dan inilah yang harus kita galang terus dalam kehidupan kita bernegara. Jadi kita tidak melihat siapa tetangga kita, tetapi kita merasa bahwa kita harus bersama-sama dengan mereka, gitu. Seperti yang saya katakan bahwa ini adalah bentuk lain dari
perintah syariat. Karenanya dalam rapat kemarin kita minta untuk seluruh anggota yang hadir melakukan sebisa mungkin kurban yang di daerahnya. Nah khusus DKI saya tahu memang saya telah ikut hadir, itu bahkan kita buat di Kepulauan Seribu. Ya, kita bagi, ada yang potong di sana, ada juga yang kita kirim dalam bentuk sudah hasil potongan. Dan ini memang kita sampaikan dalam jaringan sosial kita untuk dicontoh bagi panitia-panitia daerah yang sudah diberi mandat dan sudah menerima mandat, bahkan yang sudah di-SK-kan untuk melakukan juga hal-hal baik ini. Karena ini adalah syiar. Jadi momentum ini harus menjadi syiar kita membangkitkan kembali bukan hanya semangat berkorban, tapi semangat untuk berbagi. Dan itu dimulai dengan diri kita sendiri dalam arti masyumi yang akan kita bangkitkan. Dan itu alhamdulillah beberapa daerah sudah mereport pada kita, ya kami juga lakukan kurban, dan mudah-mudahan ini menjadi ya semangat bersamalah. Jadi tidak mau dikatakan ini perintah juga tidak, karena sudah melekat. Tapi insidental juga iya, karena ada tiba-tiba spontan ikut karena himbauan tadi, mereka melakukan pengorbanan hewan kurban di masing-masing tempat dan lokasinya. Ya, saya kira kan sebagai sebuah kekuatan sosial politik, ya, para founding fathers, para pendiri-pendiri dulu, mereka adalah orang-orang yang memberikan contoh yang sangat terkesan dalam sejarah. Bagaimana semangat kebersamaan, semangat berkorban itu semuanya adalah untuk kepentingan negara, untuk kepentingan nasional. Nah, jadi semangat berkorban yang kita miliki hari ini harus kita berdayakan untuk membangun semangat solidaritas dalam rangka Indonesia yang senantiasa utuh, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun dengan cara apapun. Adapun orang-orang yang selalu berusaha untuk membuat suasana yang disharmoni, tapi dengan semangat berkorban ini, semangat keharmonisan lah yang muncul gitu. Terkait Masyumi Ribon nih, Pak Kaban, apa langkah-langkah ke depan dan kapan ini masyarakat menunggu what next gitu? Ya, semangat yang muncul ini tidak boleh kita hentikan. Ya, kita harus segera proklamirkan, ya, demi menampung semua aspirasi masyarakat yang tujuan kita adalah mencapai apa yang diamanatkan oleh konstitusi negara kita. Gitu. Itu yang harus kita kejar. Jadi Masyumi adalah untuk Indonesia, karena Masyumi adalah yang mempersatukan Indonesia, yang kembali mengutuhkan, mengintegrasikan Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan semangat itu harus kita terus sosialisasikan ke seluruh komponen bangsa ini, dan kita tidak ingin bangsa kita ini terlalu mudah diadu-adu gitu. Oke. Ya, alhamdulillah administrasi anggaran dasar rumah tangga sudah selesai. Nah, kemudian memang kita khusus karena memang nanti terkait dengan struktur itu urusan majelis syuronya nanti, karena memang kita punya sesuatu yang berbeda kepada Indonesia, kita akan memberikan partai yang berbeda stylenya. Dan akan menjadi kejutan insyaallah bagi umat, karena di situ nanti akan ada muncul semangat baru. Nah, dalam event nasional kita merencanakan di bulan Agustus ini, pertengahan Agustus kita akan melakukan proses akta, penandatanganan akta pendiri partai, dan itu insyaallah kalau tidak ada halangan kita lakukan sekitar tanggal 18 Agustus. Nah, ada dua kemungkinan akta itu nanti akan melibatkan seluruh daerah Indonesia. Jadi pimpinan wilayah yang nanti sudah mendapat mandat itu kita libatkan untuk menjadi penandatangan akta. Jadi jadi kita akan punya semacam satelit di sebuah daerah. Jadi mereka masa memiliki partai ini, bukan hanya milik pusat. Nah itu yang pertama. Kemudian event berikutnya adalah bisa sebelum akta atau setelah akta sedang kita mixkan dengan DKI, kita akan mengadakan orientasi kemasumian. Kita ingin memberikan kepada penerima mandat ini dan calon pembentuk partai di daerah, panitia khususnya, seperti apa masumi yang ingin kita bangkitkan kembali itu, kita hidupkan, kemudian kita bangun. Nah itu nanti akan kita lakukan orientasi 2 atau 3 hari. Nah tempat dan waktunya tempatnya sedang kita cari mana yang paling mungkin, karena melibatkan banyak
peserta, tentu juga dengan menghormati protokol COVID tentunya. Jadi kita sedang cari di mana yang memungkinkan. Nah, disitulah nanti kita akan buat orientasi secara nasional. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, dan sebagai penghormatan kita berikan DKI Jakarta sebagai penyelenggara. Jadi teman-teman DKI yang sudah terbukti ketika kemarin melakukan satu acara besar Masyumi Ribon, kita beri amanah kembali untuk menjadi panitia orientasi ini. Mohon doanya biar agar lancar dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja